Tuhan memberikan setiap individu talenta yang berbeda, unik dan spesial. Talenta ini perlu dikembangkan, sehingga individu dapat memenuhi tujuan yang sudah Tuhan sediakan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Allah. Sekolah Kristen IPK memiliki desain kurikulum ekstrakurikuler untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan murid di dalam bidang yang spesifik. Kami bekerja sama dengan vendor pendidikan yang terpercaya dan berpengalaman di bidangnya untuk memberikan kegiatan dan aktivitas yang tepat dan sesuai dengan minat dan bakat murid. Sekolah Kristen IPK memiliki perhatian khusus pada keunikan kebutuhan setiap murid. Kami menyediakan beberapa pilihan ekstrakurikuler yang meliputi kategori art, language, science, dan teknologi. Dalam masa pandemi seperti saat ini, IPK juga menyesuaikan rancangan kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilakukan secara online. Beberapa pilihan ekstrakurikuler yaitu 1. Clay art, 2. Manga art, 3. Paper art, 4. Drawing, 5. Guitar, 6. Modern dance, 7. Vocal, 8. English storytelling, 9. Mandarin storytelling, 10. Spelling bee, 11. Writing, 12. Coding, 13. Game making, 14. Junior engineer, dan 15. Content creator. Halo kepada orang tua murid dan adik-adik dari Sekolah Kristen IPK. Pada kesempatan kali ini, kami dari Singstar Academy mau menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler terbaru yang akan ada di IPK pada tahun ajaran 2021 dan 2022, yaitu 3D Clay. Di sini, anak akan belajar dari membuat bentuk dasar, campur warna, belajar proposi, teknik membentuk clay, dan lain-lain. Intinya, tidak hanya meniru perintah dari instruktur. Sehingga objektifnya, di kemudian hari, mereka diharapkan dapat membentuk kreasi clay apapun bentuknya secara mandiri. Clay yang digunakan untuk ekstrakurikuler 3D Clay di IPK adalah jenis air dry clay, kering jika terkena udara atau tidak perlu menggunakan oven. Selain itu, clay ini juga aman untuk anak-anak. Mengapa? Karena water based atau kita bisa sebut berbahan dasar air, bukan minyak. Dan tentunya karakteristik utama dari clay yang kita gunakan yaitu elastis, ringan, dan juga mudah dibentuk. Kegiatan 3D Clay ini tentunya ada banyak sekali manfaat. Yang pertama, bagi anak usia dini, meningkatkan perkembangan koordinasi mata, juga tangan, atau yang kita sebut eye and hand coordination. Lalu, mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan sensitivitas tangan, konsentrasi, kreativitas, dan imajinasi. Lalu meningkatkan pemikiran matematis anak dengan bantuan berpikir 3 dimensi atau yang kita sebut spatial recognition. Dan yang terakhir, tentunya aktivitas ini menyenangkan bagi semua. Kegiatan ekstrakurikuler akan diadakan full online dengan total 24 kali pertemuan, masing-masing 60 menit dalam tahun ajaran ini. Tentunya seluruh tools dan bahan clay akan dikirimkan ke anak secara berkala 2-3 minggu sekali. Harga ekstrakurikuler sudah mencakup semua.
Setiap anak akan membuat 4-5 big project dalam 1 tahun ajaran, bukan membuat 1 small project setiap pertemuan. Big project ini akan berupa kreasi play yang diaplikasikan untuk membuat sesuatu yang berguna bagi anak. Contohnya seperti jam alarm, frame foto, tempat pensil, papan nama, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan kami mengenai ekstrakurikuler 3D Clay untuk Sekolah Kristen IPK. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Mr. David. Saya guru ekstrakurikuler manga art. Saya mengajar manga art dari tahun 2016 di beberapa sekolah yang berada di Palembang. Pada kesempatan ini saya dipercayakan oleh Sekolah Kristen IPK untuk mengajar manga art secara virtual di beberapa sekolah Kristen IPK. Berikut deskripsi materi yang akan diajarkan untuk murid kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Yang pertama, teknik arsir dengan metode hatching atau arsiran searah. Berikutnya adalah metode cross hatching atau arsiran bersilangan. Selanjutnya dengan menggunakan metode stippling atau arsiran berupa titik-titik yang semakin rapat maka hasil yang gelap yang akan dihasilkan. Kedua, menggambar gedung atau bangunan menggunakan metode 1 perspektif dan 2 perspektif. 3. Menggambar kreasi. Siswa dapat menggambar kreasi sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki dan menggunakan metode yang telah dipelajari. Target yang akan dicapai oleh tiap siswa adalah hasil siswa akan dipamerkan secara virtual di kegiatan sekolah dan siswa dapat menggambar teknik dengan menggunakan teknik-teknik manga art yang dengan benar. Mari para orang tua siswa untuk mempercayakan anak-anak yang terkasih bergabung di ekstrakurikuler manga art. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai, aku Agnes. Hari ini aku akan menjelaskan tentang ekskul paper art. Apa sih itu paper art? Paper art adalah kegiatan keterampilan yang menggunakan kertas sebagai media utamanya. Kenapa sih harus join ekskul paper art? Karena di ekskul paper art ini nantinya anak akan dapat melatih kesabaran anak, melatih ketelitian anak, melatih motorik anak, melatih kreativitas anak juga. Sehingga nantinya anak akan diharapkan sense of art-nya bisa berkembang melalui ekskul paper art ini. Kegiatan ekskul ini juga menarik dan simpel loh, karena hanya menggunakan kertas sebagai media utamanya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang.
Shalom, perkenalkan nama saya Mr. Aristarkus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar ekstrakurikuler gitar. Selama ini saya mengajar privat. Ada beberapa hal yang akan saya ajarkan kepada siswa-siswi nanti adalah satu, dasar petikan gitar dan penggunaan jari. Seperti ini. Yang kedua, dasar latihan ritme dan ketukan 4/4. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga ada dasar melodi di senar 1, 2, 3. Seperti ini. Yang terakhir ada penggabungan melodi menjadi sebuah lagu seperti tadi. Target yang diharapkan tercapai di akhir semester atau evaluasi adalah siswa-siswi bisa memainkan melodi lagu dengan baik dan benar secara solo maupun kelompok. Mari Bapak Ibu, saya berharap saya diberi kesempatan untuk kepercayaannya untuk mengajar putra-putri Bapak Ibu yang terkasih dalam belajar gitar ini. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. My name is Sandra. I'm 11 years old, and I joined K-pop dance class in Sanggar Stalina with Miss Rene as my teacher. 일어나 시작해 morning. 오늘도 얼마나 boring. 미리 담아기는 sorry. Whoa, ticky-tackle with no problem. 나를 위협하면 hurt you. 하나 더 원통한 snare. Whoa, how to play. 가져와 superpower in this game. 못 이겨 bitter loser. Get in the fray. 꼬리 흔들어주고. Oh no, get mad. 빨리 도망쳐. 곁보다가 잡힐라. 방향을 switching 다 돌려 킬라. 뒤도 보지 마. 다가온다 네가. Kitty run run, kitty run run. 이런 건 어때? 닥쳐 속이고 한대. 이런 적지 않아 모킬라. Kitty run run, kitty run run. Kitty run run, kitty run run. Menurut Anda, apakah ukuran kecerdasan seorang anak? Berdasarkan penelitian neuropsikolog yang berasal dari Amerika Serikat bernama Roger Sperry, keseimbangan antara belahan otak kiri dan kanan menjadi salah satu penentunya. Otak kiri dominan dalam fungsi verbal dan logika, sedangkan otak kanan bertindak sebagai pusat kreativitas. Bermusik adalah salah satu cara untuk menyeimbangkannya. Mengapa? Karena dengan bermusik dapat melatih kedisiplinan. Lewat bermusik juga kita dapat melatih konsistensi. Mempelajari bagaimana caranya bertanggung jawab. Bermusik pun dapat meningkatkan ketelitian seorang anak. Meningkatkan kepekaan dan perasaan halus. Menumbuh kembangkan karakter
karakter-karakter baik. Salah satunya adalah semangat juang dan pantang menyerah. Melatih kerjasama, khususnya dalam memainkan instrumen musik secara ensemble. Kami akan membimbing putra-putri Anda, dan kami membuka kelas dalam format grup. Anda dapat menghubungi kami melalui daftar segera. Hai adik-adik, perkenalkan, saya Miss Fritz dan saya Miss Raufi. Adik-adik, di kelas storytelling ini kalian dapat mengembangkan kemampuan kalian dalam hal mendengarkan, membaca, dan cara berbicara untuk menuturkan cerita dalam bahasa Inggris. Miss Raufi, wah, pasti seru nih dan sangat menyenangkan untuk belajar menceritakan kisah-kisah yang menarik kepada teman-teman ya. Betul sekali Miss Fritz. Adik-adik yang ikut kelas storytelling pasti adalah anak-anak yang cerdas dan semangat karena suka membaca dan mau menceritakannya kembali kepada teman-teman untuk acara-acara di sekolah. Apa saja Miss Raufi yang akan dipelajari oleh adik-adik? Adik-adik akan belajar bagaimana bercerita dengan penggunaan kata yang baik, percaya diri, dan akan menjadi anak-anak yang kreatif. Adik-adik akan sangat bangga karena nantinya bisa tampil untuk menceritakan cerita kepada teman-teman agar nilai-nilai kebaikan dari cerita itu dapat dicontoh dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Miss Raufi untuk penjelasannya. So, come on kids, we join storytelling class. We learn together to be the best storyteller who can bring happiness and kindness to all friends. You're welcome, Miss Fritz. See you soon, kids. God bless.
我的名字是可欣老师。Children, in this Mandarin storytelling class, you can develop your skills in listening, reading, and even speaking and telling stories in Chinese. Those who take these storytelling classes must be a smart and enthusiastic children, because you like to read and you want to tell everyone about these good stories. And also, you'll be able to learn how to public speaking. Those who join this class will be able to tell stories using beautiful words, and you will be confident and creative. You will also be proud later when you can appear to tell stories to your friends and learn all the good morals and values. And maybe all of you can learn together and use these good morals in everyday life. 所以，同学们，你们来参加讲故事的班吧。我们可以一起学怎么样讲最好的故事。你可以给你的朋友们开心的听，谁知道他们也许也是要跟你一起讲故事，也是要一起跟你读书，好不好？ Okay, see you kids. God bless you. Halo parents, kenalkan nama aku Miss Agnes. Aku yang akan mengajar Expo Spelling Bee untuk sekolah IPK dari Vendor Brainy. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu Spelling Bee. Spelling Bee adalah kemampuan anak untuk mengejar suatu kata dengan benar. Di Expo Spelling Bee nanti belajar apa sih? Yang pertama, anak akan belajar tentang huruf alfabet. Anak-anak akan belajar untuk mencontohkan bentuknya serta foniston dari masing-masing huruf tersebut. Dan yang kedua, anak-anak akan belajar mengejar suatu kata dengan benar. Nah, yang ketiga, anak-anak tentunya akan mempunyai lebih banyak kosakata dalam bahasa Inggris daripada teman-teman yang tidak mengikuti Expo Spelling Bee. Kenapa? Karena anak akan belajar secara lebih detail daripada teman-teman yang tidak ikut Spelling Bee. Contohnya, saat anak belajar animal, anak-anak tidak hanya mengenal animal secara general, tetapi secara spesifik, seperti contohnya animal in the farm atau animal in the zoo, seperti itu. Dan nanti anak-anak juga akan dapat mengucapkan huruf gabungan kata dengan tepat dan benar. Nah, jika semua aspek tersebut sudah dipenuhi, maka anak-anak akan siap untuk mengikuti kompetisi Spelling Bee. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, nanti kami akan menyiapkan PowerPoint interaktif supaya anak dapat tertarik belajar virtual dengan kami. Dan kami juga akan menyiapkan fun worksheet untuk anak bisa dikerjakan dengan teacher dan juga teman-temannya. Nah, menarik kan? Jadi gimana, mau ikut Expo Spelling bersama kami? Yuk daftar yuk, join! Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Namaku Kakak Utami. Aku adalah salah satu dari tim pengajar di LabText. Hari ini aku akan menjelaskan sebuah ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih tahun ini. Kita main tebak-tebakan dulu yuk. Hayo, siapa yang tahu? Ini adalah sebuah profesi. Kalau ada yang menggeluti profesi ini, kalian bisa bertemu dengan banyak orang baru, melihat dunia dengan lebih luas, bisa terus belajar menulis, dan juga bisa terlebih percaya diri menyampaikan hasil tulisan kalian. Ya, betul. Jawabannya adalah seorang jurnalis. Adik-adik, pernahkah kalian membaca sebuah tulisan yang begitu inspiratif? Atau menonton berita yang sangat informatif?
Pernahkah kalian bertanya, bagaimana ya caranya menulis dan menyampaikan berita dengan baik? Di kelas jurnalisme bersama tim LabText, kalian bisa belajar seluk-beluk pekerjaan seorang jurnalis, bagaimana caranya mencari berita, bagaimana caranya menggali informasi dengan bijak, lalu menuliskan berita, dan juga menyampaikan berita dengan runut. Tim kami telah menyiapkan beberapa kegiatan menarik yang akan membuat adik-adik menjadi lebih berani mengungkapkan pendapat, lebih kritis, dan juga bisa melihat dunia dari berbagai sisi. Lalu, tunggu apa lagi? Kalau kamu suka menulis, suka bertemu dengan orang-orang baru, dan suka melihat dunia dari perspektif yang berbeda, bergabung yuk bersama kami, kelas jurnalisme bersama LabText. Pada dasarnya coding itu adalah pembelajaran suatu bahasa, ya. Tapi itu adalah bahasa teknologi, bahasa komputer, ya. Sama seperti bahasa manusia, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin. Bahasa itu ada baiknya kita mulai ajarkan kepada anak kita di usia dini. Jadi saat kita mengajar anak kita coding pada usia dini, mereka akan menyerap lebih cepat dan lebih memahami dan bisa aplikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari ilmu coding tersebut. Pengawasan saya sih ya, katanya mereka having fun banget ya, gitu ya. Dari mereka pertamanya mengira coding itu sesuatu yang rumit atau yang susah, yang unapproachable lah gitu. Setelah mereka coba, turns out mereka merasa ya, itu seru gitu. Bahkan banyakkan murid juga endingnya malah nggak mau pulang-pulang karena mereka kasihkan dengan project mereka masing-masing. Riel, what you most like when you make project in Coding Bee? What I most like in Coding Bee is when I can make a whole game and base game. Okay, good. Kamu belajar di Coding Bee kesannya gimana? Ya, senang karena gurunya juga baik sih. Project yang kamu udah buat apa aja? Aku sudah buat catch game, racing game, dan satu racing game yang lebih sulit. Menurut kamu coding itu susah atau enggak sih? Coding itu sebenarnya nggak terlalu susah, tapi cari idenya itu lebih susah. Menurut kamu coding itu susah atau enggak sih? Enggak, asalkan mau dan lihat aja. But it's going up and down every time. Not forever. Yeah. Coba di atas. Where? Wait, where? Oh, that? He's filming. Oke, standby ya.
Hello friends, my name is Sa. This is a game about new normal life. I make this game to teach children how to live in the new normal life, outside or even inside. This is a story about a dad and a child who's talking about the new normal life, like this video. Hi parents and coding kids. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang coding clubs. Coding Bee Academy adalah sekolah spesialis coding untuk siswa berusia 5-18 tahun. Kami mengajarkan ilmu komputer, keterampilan coding atau pemrograman, dan STEM, Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika dalam lingkungan yang menyenangkan. Berikut adalah 4 nilai inti kami. Kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 partner di seluruh dunia. Oke, jadi apa itu coding? Coding adalah step-by-step instructions untuk memberitahu komputer apa yang harus dia lakukan. Bayangkan apabila semua koneksi internet Anda terputus saat ini juga. Apa yang akan terjadi? Siswa tidak dapat melakukan proses kegiatan belajar, tenaga kerja akan terhambat, dan kita pun tidak dapat menjalin komunikasi ke sanak saudara dan teman. Jaringan internet dan listrik yang kita gunakan saat ini semua dijalankan oleh program komputer. Maka, disinilah kami mendorong anak untuk belajar coding. Selain dari membuat program, anak-anak juga dapat mengembangkan logical thinking dan creativity. Kurikulum Coding Bee Academy yang akan dipelajari anak Anda menggunakan standar pelajaran Coding International atau K-12 CS Framework. Ini menjaminkan anak Anda mendapat pelajaran coding terbaik dan berstandar internasional. Kurikulum kami juga dirancang secara khusus untuk memiliki progression dari TK sampai dengan SMA. Pelajaran coding kami juga dirancang untuk sesuai dengan level anak Anda sehingga pelajaran terasa menarik dan tidak membebani. Intinya, semua siswa akan bisa membuat software atau aplikasi walaupun mereka belum pernah belajar coding sama sekali. Untuk level TK sampai SD, anak-anak akan belajar konsep coding seperti algorithm, looping, dan debugging. Selain itu, mereka juga dapat membuat interactive game design dan 3D game development. Untuk level SMP sampai dengan SMA, anak-anak akan belajar app development, web development, serta AI dan ML. Terima kasih atas perhatiannya, and see you in class. Hari ini kita akan bermain sambil belajar di program Junior Engineering. Ya, kita ketemu di program Junior Engineering. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh suhu pada tekanan udara. Ya, oke, pada umumnya semua benda jika dipanaskan, kalau suhunya panas maka dia akan memuai, dan kalau suhunya dingin dia akan menyusut. Oke, nah sekarang kita mau mencoba membuktikan bagaimana yang disebut dengan memuai dan menyusut, apa pengaruhnya dari suhu yang panas dan menjadi suhu yang dingin. Oke, kali ini kita mau memerlukan alat yaitu balon. Balonnya cukup satu ya. Oke, balon yang sebesar ini. Kemudian ada botol beling seperti ini, bekas UC 1000 bisa juga. Kemudian ada mangkok plastik, ini untuk wadahnya nanti. Karena kita akan menyiram botol ini dengan air panas dan juga air dingin. Jadi kita memerlukan wadah, mangkok. Tapi kalau kalian di rumah punya wadah yang lebih besar seperti baskom ini juga boleh. Ya, oke, sekarang kita mulai ya. Botol ini akan saya siram dengan air panas. Air panas supaya balonnya ikut di atas, berdiri di atas botol. Ya, kita isi air panas. Kita siram dengan air panas. Kemudian kita tunggu sebentar dia cukup panas, hati-hati ya, karena dengan air panas makanya perlu pengawasan dari orang dewasa. Ini masih panas botolnya. Kemudian kita langsung pasangkan balon di mulut botol ini. Oke, masih panas ini botolnya, tapi bisa dipegang. Botolnya masih panas dan balonnya berada di atas botolnya. Oke, kemudian kita akan siram botol ini, dengan air dingin. Lihat air dingin, airnya berisi es batu. Harus dingin sekali. Kita siram ya, badannya kita siram. Oke, kita siram.
Perhatikan posisi balonnya bagaimana, perhatikan. Masih saya siram, posisi balonnya bagaimana. Udah cukup ya? Udah cukup. Sekarang kita lihat, posisi balonnya ternyata masuk ke dalam botol. Tadi waktu disiram air panas, balonnya ada di atas karena udara di dalam botol ini memuai, sehingga memungkinkan balon itu tetap berdiri di atas botol. Tetapi setelah disiram air dingin, maka udara di dalam botol ini menyusut, sehingga dia juga menarik balon yang ada di atas mulut botol. Jadi kesimpulannya bahwa semua benda jika suhunya tinggi, ada air panas, maka dia akan memuai dan akan menyusut ketika suhunya menjadi dingin. Video ini dibuat kita masih di tengah pandemi COVID, jadi aku mau ngajak teman-teman untuk tetap stay at home dan vaksin secepatnya. Dan semoga video ini cukup bermanfaat ya untuk kamu belajar hal baru di rumah aja. Let's go. Demikian beberapa pilihan ekstrakurikuler di jenjang SD Kristen IPK Grand Wisata. Pendaftaran ekstrakurikuler dimulai tanggal 26 sampai 28 Juli 2021 melalui IPK Mobile Apps atau melalui Student Login yang ada di web IPK. Informasi jenis ekstrakurikuler yang akan berjalan akan kami sampaikan di tanggal 30 Juli 2021. Pelaksanaan ekstrakurikuler akan dimulai tanggal 12 Agustus 2021 sesuai dengan jadwal yang diberikan. Ekskul ini tidak bersifat wajib. Mohon Bapak Ibu bijaksana dalam menentukan ekstrakurikuler mana yang sesuai bagi anak-anak kita. Selamat bergabung di dalam kegiatan pengembangan talenta SD Kristen IPK Grand Wisata. Tuhan Yesus memberkati.